Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu kemarin Ibu sudah memberikan tugas resum atau rangkuman terkait tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk saat ini akan Ibu jelaskan bagaimana makna terkait tentang memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum UTS, Ibu sudah memberikan materi atau deskripsi terkait konsep kesatuan dan bagaimana sekarang perwujudan konsep kesatuan bangsa dalam aspek sosial. Dalam aspek sosial, kesatuan tersebut diwujudkan dalam beberapa aspek kehidupan, yaitu yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Apa perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik? Kok bisa Kepulauan Nusantara itu dinamakan satu kesatuan politik? Yang pertama, keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah sebagai wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Jadi semuanya isi yang ada di negara Indonesia itu adalah milik bangsa Indonesia yang merupakan wadah bagi kita semua. Kemudian apalagi yang menjadi perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik? Yang kedua, kita sebutkan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ada suku Dayak, suku Bali, suku Madura, suku Jawa, dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah. Ada bahasa hati, kemudian bahasa Jawa, canda ya. Kemudian ada bahasa apa yang mungkin kalian bisa mengetahui sendiri. Kemudian memeluk dan meyakini. Memeluk di situ memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Di Indonesia ini terdiri dari 6 agama. Ada Islam, kemudian ada Kristen, Katolik, dan Protestan, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Itu semuanya dalam perwujudan Kepulauan Nusantara yang mana kita harus satu kesatuan dalam kesatuan politik. Kemudian contoh yang ketiga atau perwujudan yang ketiga yang termasuk satu kesatuan politik dalam Kepulauan Nusantara yaitu terkait tentang secara psikologis. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan. Siapapun kalian, siapapun kita, dari manapun golongan kita, jadi apapun kalian, itu kita harus secara psikologis harus menjadi satu, yaitu satu bangsa Indonesia. Apapun jabatan kalian, kemudian
golongan kalian, meskipun dari golongan atas, bawah, kanan, dan kiri, kita harus senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa. Bukan cita-cita dari diri kita masing-masing. Memang kita mempunyai masing-masing cita-cita, tapi yang penting satu tujuan, yaitu untuk bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila, di sini juga termasuk satu kesatuan politik, termasuk perwujudan yang Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Kemudian kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ada lagi seluruh kepulauan Nusantara merupakan kesatuan hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu hukum yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Apa? Lah di sini bangsa Indonesia hidup berdampingan dengan bangsa lain, ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta diabadikan untuk kepentingan nasional. Di situ adalah perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Sekarang yang kedua, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Di sini dijelaskan bahwa dalam satu kesatuan ekonomi termasuk kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kemudian tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam mengembangkan ekonominya. Kemudian untuk kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Kemudian perwujudan yang ketiga yaitu perwujudan dan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. Di sini satu kesatuan sosial budaya merupakan masyarakat Indonesia adalah satu. Peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan kemajuan bangsa. Dimanapun kita berada, antara Kalimantan, Papua, Bali, Madura, semuanya itu sama. Kita adalah Indonesia dan Indonesia adalah satu, yaitu bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya juga adalah satu, tidak hanya sosial saja. Sedangkan corak ragam budaya yang ada untuk menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Budaya kita memang berbeda dari manapun kita, tapi pengembangan budaya bangsa seluruhnya itu hasil-hasilnya untuk kita semua, untuk seluruh bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat perwujudannya yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan, yang mana ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Di mana ada teroris, ada kejahatan, tidak ada ketenangan, kita semuanya itu harus bisa merasakan itu adalah ancaman buat kita semua, ancaman untuk seluruh bangsa dan negara. Kemudian tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Kita itu sudah diberikan hak dan kewajiban bagi kita semuanya, tidak hanya untuk golongan si A, golongan si B, semuanya itu sama. Kita itu satu tujuan, kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Negara Kepulauan Indonesia dipersatukan bukan hanya dari aspek kewilayahannya saja,
tetapi meliputi pula aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Semuanya itu adalah bangsa Indonesia, tidak ada perbedaannya sama sekali. Wawasan Nusantara bagi Indonesia merupakan suatu politik kewilayahan bangsa dan negara Indonesia. Sebagai politik kewilayahan, wawasan Nusantara mempunyai sifat manunggal dan sifat utuh menyeluruh. Di sini wawasan Nusantara yang bersifat manunggal artinya adalah mendorong terciptanya keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Sedangkan utuh menyeluruh di sini maksudnya adalah menjadikan wilayah Nusantara dan rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh dan bulat serta tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun sesuai dengan asas satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.